Halo teman-teman, di video kali ini aku akan bahas tentang Big Data. Adapun topik bahasannya adalah fenomena Big Data dan siklus hidup data. Kita masuk ke topik yang pertama, yaitu karakteristik Big Data. Di karakteristik Big Data ada volume, variety, velocity, dan juga veracity. Yuk kita bahas satu-satu. Pertama itu ada volume. Volume itu mengacu pada besarnya data yang dihasilkan setiap detik, menit, jam, dan hari di dunia digital kita. Selanjutnya ada variety, mengacu pada meningkatnya ragam bentuk data, seperti teks, gambar, suara, dan lain-lain. Selanjutnya ada velocity, mengacu pada cepatnya data yang dihasilkan dan kecepatan data bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Selanjutnya ada veracity, juga mengacu kepada kualitas data. Topik selanjutnya di fenomena Big Data ada pemanfaatan Big Data. Pemanfaatan Big Data pertama ada di product development. Pemanfaatannya mengantisipasi kebutuhan konsumer, memprediksi produk dan layanan baru. Kedua ada predictive maintenance, yaitu menghemat biaya pemeliharaan mesin dan memaksimalkan waktu kerja komponen dan peralatan. Ketiga ada customer experience, yaitu menawarkan produk secara personal, meningkatkan loyalitas pengguna, dan menangani permasalahan secara proaktif. Dan terakhir, maintenance learning, yaitu keberadaan data, khususnya big data, adalah yang sangat berperan dalam keberadaan maintenance learning, seperti melatih mesin untuk belajar dari big data yang tersedia. Untuk pemanfaatan big data lainnya ada di operation efficiency, yaitu menekankan biaya operasional, mengantisipasi kebutuhan ke depan, dan meningkatkan pengambilan keputusan yang sejalan dengan kebutuhan pasar. Dan pemanfaatan big data yang lain adalah drive innovation, yaitu big data dapat membantu perusahaan untuk melakukan inovasi dengan mempelajari hubungan saling ketergantungan. Kita masuk ke topik yang terakhir, yaitu siklus hidup data. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, define a research question. Siklus hidup data dimulai dengan mendefinisikan pertanyaan riset. Maksud dari tahap ini adalah ketika kita akan memulai bekerja dengan data, kita perlu mendefinisikan terlebih dahulu apa sih yang ingin kita ketahui. Langkah kedua ada collect dan organize data. Selanjutnya, ketika kita sudah mendefinisikan pertanyaan risetnya, langkah yang kita lakukan adalah mengumpulkan data lalu mengorganisasikannya. Langkah ketiga ada well data, yaitu membersihkan data. Langkah keempat ada explore dan visualize data. Langkah berikutnya yaitu explore dan visualisasi data untuk mencari tahu hubungan antar variabel. Langkah kelima ada analis dan interpret data. Langkah berikutnya yang perlu kita lakukan adalah melakukan eksplorasi yang lebih detail untuk mendapatkan pola dan relasi yang lebih jelas. Dan langkah terakhir adalah communicated with data. Pada tahap terakhir ini, kita akan fokus ke strategi bagaimana menulis, menjelaskan, dan mempresentasikan hal-hal yang sudah kita temukan ke berbagai